Halo teman-teman semuanya, halo sobat freelancer. Selamat datang di Suara Freelancer, podcast nyantai untuk membahas dunia freelance. Bagaimana nih kabar-kabar teman semuanya? Sehat-sehat aja atau lagi sakit nih? Karena kan sekarang musimnya menurut aku itu nggak terlalu jelas ya. Karena itu kadang hujan, kadang panas. Kadang hujan, kadang panas. Sorenya hujan, paginya panas, malamnya panas. Nah, cuaca yang nggak jelas seperti itu yang membuat kita gampang sakit teman-teman. Kalau aku sekarang ini lagi panas, tapi kalau besok pagi itu bisa hujan gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Istirahatnya yang cukup, tidurnya juga yang cukup, jangan terlalu sering begadang. Nah, gunakan untuk momen akhir tahun seperti ini untuk mengambil waktu teman-teman liburan lah. Walaupun cuma tidur-tiduran doang, nonton film, tapi itu ya agar kita nggak terlalu stres sama pekerjaan. Oke, sebelum kita masuk topik pada hari ini, aku mau sedikit cekcok atau sedikit mau perkenalan aja sih, karena podcast ini kan udah lama nggak update gitu kan. Ya gimana sih, aku dulu itu sebulan yang kemarin itu udah janjiin mau update, tapi malah nggak update, malah baru sekarang update. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena aku juga walaupun nggak update di podcast, aku juga ngisi konten di Instagram Suara Freelancer, jadi yang nggak terlalu parah-parah banget lah ya. Karena pada bulan-bulan ini, bulan kemarin juga lumayan sibuk gitu, jadi ya nggak bisa buat update podcast, karena bikin podcast kan harus juga di ruangan yang emang oke gitu, tidak ada noise atau apapun, jadi ya susah untuk mengambil momen-momen seperti itu gitu. Oke, aku mau perkenalan sedikit aja. Aku sendiri itu salah satu admin di Suara Freelancer, sekaligus juga ya sebagai pendiri lah, sebagai owner lah gitu. Nah, sebenarnya itu Suara Freelancer itu basisnya podcast ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman berteman dengan saya di Facebook, aku mengatakan bahwa Suara Freelancer itu sebenarnya itu podcast. Tapi karena podcast itu susah buat direkam kalau dalam keadaan banyak noise, dan rumahku itu dekat banget dengan sumber-sumber noise gitu. Jadi ya aku mengundurkan diri untuk atau mengganti lah istilahnya menjadi konten-konten di Instagram gitu. Tapi ya aku update di situ. Jadi ya sebenarnya sama aja, tapi diganti dengan konten microblog gitu. Podcast juga kedepannya aku mau isi konten-konten ilmu aja sih, sharing-sharing juga sebagai saya freelancer, dan mungkin ngundang-undang temen yang emang saya sama freelancer untuk menjadi tamu di podcast ini gitu. Dan aku juga mau minta maaf teman-teman buat yang 1 bulan dulu itu, bahwa aku mengatakan mau update tapi nggak jadi update. Ya tadi seperti aku katakan tadi, bahwa emang lagi masih banyak pekerjaan, dan juga ya itu butuh ruangan yang kondusif juga, jadi ya aku susah nyari momentum yang seperti itu. Lalu juga aku mau ngenalin program podcast ini ke depannya, podcast Suara Freelancer ini, biar ya teman-teman ada gambaran lah mau niat mendengarkan atau mau mau ada rencana mendengarkan ke depannya, nungguin update-nya atau enggak gitu. Jadi program podcast ini aku akan lebih ke sharing, lebih ke menyampaikan materi yang emang nggak bisa ditulis secara microblog atau di-share di Instagram gitu. Jadi materi-materi yang panjang itu ya mungkin aku share lewat media podcast. Mungkin ada yang tanya, kenapa nggak YouTube aja kak gitu, kenapa nggak YouTube aja Min, kenapa nggak YouTube aja Mas, atau yang lain sebagainya lah. Ya karena YouTube itu lebih susah lagi, harus punya kamera yang bagus juga, sedangkan kamera aku juga nggak punya, sekaligus muka nggak mendukung. Muka itu nggak mendukung buat diajak bermimik atau ya berekspresi di depan kamera gitu. Dan juga aku belum pede banget sih kalau di depan kamera. Ya aku baru pede aja kalau lewat suara seperti ini sih. Jadi ya mungkin kalau ada rencana sih ada, tapi nggak tahu kapan gitu. Ya intinya seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya aku juga bisa mengundang teman-teman secara sesama freelancer gitu. Nggak cuma desainer, nggak cuma ilustrator, tapi aku juga mungkin programmer, mungkin web developer, mungkin voice over dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman doain saya biar dapat tamu yang emang bisa untuk
diwawancarai di podcast ini gitu. Nah, sesuai judul podcast ini, sesuai cover podcast ini, kita mau bahas nih topik-topik yang emang mungkin banyak orang yang tahu dan mungkin juga banyak orang yang nggak tahu. Nah, kalangan ilustrator itu sudah banyak yang tahu ya teman-teman, tapi kalau mungkin di kalangan luar itu, freelancer yang lain itu mungkin nggak tahu. Nah, ini topiknya itu namanya judul podcast ini namanya freelancer ngepet. Freelancer ngepet. Mulai apa dulu ya? Mungkin aku mulai pengertian dulu ya. Nah, jika teman-teman nggak tahu freelancer ngepet itu apa, freelancer ngepet itu istilah sebenarnya ngepet ini dari bahasa Inggris yang diambil kata pet itu kan. Kalau kita bahasa Indonesia kan, pet itu kalau nggak salah menurut aku itu hewan peliharaan atau hewan yang dipelihara lah. Nggak cuma kucing sama anjing sih, kalau emang itu biawak, buaya atau apapun, kalau dipelihara ya namanya hewan peliharaan gitu kan, ya kan? Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, hewan peliharaan ini nanti diolah gambarnya oleh seorang ilustrator atau desainer lah, yang emang ahli di bidangnya, diolah menjadi kartun atau menjadi ilustrasi seperti itu. Ya nanti setelah itu mereka menjual jasa itu ke publik yang emang mereka punya hewan peliharaan seperti itu. Jadi freelancer ngepet itu adalah freelancer yang emang bekerja sebagai ilustrator atau desainer yang mengerjakan gambar-gambar hewan menjadi ilustrasi atau kartun. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, kalau sistem kerjanya itu seperti apa gitu kan? Kalau sistem kerjanya sih, kalau aku lihat menurut perspektifku, itu mereka itu dibagi menjadi dua kalau di Indonesia ya, bosnya dan orang yang kerja. Bosnya dan orang yang kerja. Bosnya itu yang punya stok, yang kerja ya yang kerja gitu. Istilahnya kalau mungkin jualan kita analogikan ke orang yang jualan, mungkin bosnya ini orang yang punya stok, orang yang mendistribusikan stoknya dari luar negeri gitu kan, lalu dibagikan kepada resellernya seperti itu. Tapi kalau ini bos yang ngepet ini adalah bos yang punya stok dari orang-orang luar negeri, atau kata temanku sih istilahnya makelar gitu kan. Jadi makelar ini punya website yang emang membuka jasa ilustrasi untuk hewan-hewan, ilustrasi hewan-hewan, mungkin bisa dicetak ataupun dijual secara software. Lalu dia itu menyuruh orang luar, orang dalam negeri, orang Indonesia untuk mengerjakan itu atau boleh di-share kembali ke orang lain gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk sekarang itu bulan kemarin akhir-akhir November dan permulaan Desember itu emang ramai banget lowongan pekerjaan, lowongan lemparan ngepet seperti itu. Jadi mereka itu punya stok banyak, bahkan aku lihat itu bos-bosnya itu punya stok sampai ribuan per hari, lalu dibagikan kepada orang-orang itu yang mereka cari gitu loh. Mereka kadang ada bos yang memang mewajibkan atau istilahnya ya, kasih minimal pengambilan stok gitu kepada membernya kalau memang pengen kerja di situ gitu. Karena kalau aku lihat kalau mereka nggak begitu, mungkin targetnya itu nggak nyampe kali ya. Dan juga mereka juga kadang ada yang pakai sistem hadiah gitu, pakai sistem hadiah atau pakai sistem bonus biar ya mereka kerjanya giat dan hasilnya bagus gitu. Lalu ngomong-ngomong soal lowongan, gimana sih sistem rekrutmennya atau sistem persyaratannya gitu? Kalau aku lihat, ini menurut aku ya, karena aku bukan bos pet ya, aku mungkin pernah buka lowongan pet, tapi aku bukan bos pet. Aku cuma buka lowongan yang emang kalau ada klienku yang butuh aja gitu, nggak daily seperti itu gitu. Jadi sistem rekrutmennya itu ya seperti freelancer pada umumnya sih, cuma kadang kalau ngepet ini ya mereka cari cepet ya, cuma mereka cuma membutuhkan portofolio dari calon tim atau dari calon pekerjanya seperti itu. Dan mungkin dari sosial medianya yang aktif apa enggak gitu sih, dari nomor WhatsAppnya, dari nomor rekeningnya itu sama enggak sama kayak nama Facebooknya atau yang lain-lain, untuk menghindari penipuan atau yang lain. Tapi biasanya emang kalau ngepet ini ya kita ngerjain dulu daripada kita kasih bosnya itu kasih
duitnya dulu gitu. Kita kerja dulu baru kita setor, lalu mungkin ada yang langsung digaji atau yang nunggu, seperti itu sih. Lalu untuk harga atau fee-nya itu berapa sih ya kira-kira gitu kan, mungkin ada yang tanya seperti itu. Nah, untuk harga atau fee aku lihat itu mulai dari 35.000. Mungkin kalau 30.000 itu ada, tapi nggak banyak banget sih, aku cuma lihat beberapa. Ada yang 35.000 sampai maksimal aku lihat itu 60.000. Itu untuk ukuran half body atau ukuran setengah badan. Jadi kalau mungkin hewannya itu anjing ya cuma sampai dadanya anjing gitu. Duh, ngomongnya ini gak enak ya. Kalau kucing ya dadanya kucing, atau mungkin kelihatan kakinya kecil gitu. Itu half bodinya menurut hewan peliharaan gitu. Tapi ada juga yang memasang harga tinggi kalau emang mereka itu mematok kualitas yang bagus atau memiliki style yang tertentu, seperti style Disney. Mereka tuh kadang-kadang itu rame juga style Disney. Itu ada juga yang berani bayar tinggi. Atau mungkin ada style khusus yang emang lebih ke ilustrasi, bukan ke facial atau font vector. Ya itu juga memasang skill khusus, karena aku juga admin LTO gitu kan, kadang lihat-lihat aja walaupun emang cuma sekilas gitu kan. Nah, seperti yang aku katakan tadi, kalau ikut tim itu harus jatah pengambilan minimalnya. Kadang ada juga yang memakai sistem yang memang memasang harga segini kalau dia itu mengambil jatah berapa gitu. Kalau memang nggak bisa memenuhi jatah minimalnya per hari, itu mungkin dikurangi fee-nya atau ya seperti itulah. Itu ada yang memakai sistem seperti itu biar member-membernya itu mengambil jatah yang banyak gitu kan. Nah, juga ada bonus yang tadi aku katakan. Bonusnya itu ya ada juga yang aku lihat itu ada juga ya bonus uang, ada juga yang aku lihat bonusnya pentap atau apa gitulah. Ada juga yang bonusnya HP, pulsa dan lain sebagainya ya. Mereka kreatif sih biar member-membernya itu mengambil jatah minimal gitu. Nah, yang aku garis bawahi, mau ngelamar di manapun walaupun itu memang luas kayak tadi freelancer kan, untuk freelancer ngepet tadi kan nggak pakai KTP dan lain sebagainya, tapi tetap aku garis bawahi bahwa kita harus komitmen dan tanggung jawab ya. Jadi ya kalau kita mau kerja dimanapun ya hal kedua itu memang harus kita bawa gitu seterusnya, biar yang sebagai bos kita atau sebagai atasan kita itu percaya kepada kita terus, dan mereka tuh nggak segan-segan untuk mungkin memberikan bonus dan apa yang lainnya gitu. Aku pun pernah sebagai tim, pernah sebagai posisi leader gitu. Jadi kalau aku leader itu ya melihat dari komitmen dan tanggung jawabnya. Kalau aku lihat mereka itu bagus komitmen dan tanggung jawabnya dan enak diajak untuk bercanda dan tahu kondisi, itu ya enak-enak aja. Mungkin kalau timnya mau ngutang atau yang lain sebagainya itu ya aku nggak akan ragu gitu kan. Aku kadang sering begitu sih, jadi ya hubungannya itu nggak terlalu jauh-jauh amat gitu kan. Nah, untuk teman-teman setelah aku jelaskan itu, mungkin ada teman-teman yang tertarik gitu kan, dan kayaknya itu freelancer ngepet itu udah semakin banyak ya teman-teman. Ada juga teman-temanku yang pada berlatih yang sebelumnya itu cuma mungkin bukan freelancer ngepet, cuma ilustrasi biasa, ilustrasi kaos. Ada juga yang cuma sebelumnya itu vektor wajah doang, tapi karena freelancer ngepet lagi rame gitu kan, dia belajar gitu kan. It's okay sih sebenarnya, karena ya freelancer ngepet ini kalau kita ngambil banyak itu lumayan juga teman-teman. Kalau kita bayangkan bosnya itu ngambil 50.000 gitu kan per petnya, lalu kalau kita bisa ngerjain 10 aja 500.000 itu per hari. Kalau kita mungkin kuat gitu sampai 1 bulan, kita ambillah 30 hari ya. Kalau dikalikan 30 itu kali 50.000 itu ada 6 juta teman-teman, ya enggak? Benar kan? Nah, ada 6 juta gitu dalam sebulan. 6 juta itu udah lebih tinggi dari UMR tertinggi di Indonesia kalau kita emang benar-benar giat gitu kan. Tapi ya sesibuk apapun itu ya kita tetap ada istirahatnya lah. Kalau memang kita nggak bisa ngambil banyak ya jangan dipaksa, karena ya sayang kesehatan juga gitu. Kalau kita ngambil order banyak-banyak, ngambil pet banyak-banyak, kalau sehabis itu langsung tipes, langsung sakit kan nggak lucu juga sih. Jadi sayang juga uang yang kita kumpulkan buat ngerjain itu kita
sumbangkan ke rumah sakit. Kalau kata temanku, sumbangkan. Padahal itu memang biaya yang memang dipantas untuk didapat oleh para dokter di situ, karena ya sekolah kesehatan itu mahal teman-teman. Tapi ada yang bilang sumbangan. Nah, kalau aku lihat juga nih, tambahan juga nih, freelancer ngepet itu nggak selalu rame teman-teman. Jadi ya mereka kadang rame banget itu ketika ada event-event tertentu. Semisal kemarin itu ya mau menjelang Natal, mungkin dari makelar atau yang punya website itu lagi ngadain juga event-event diskon diskon Natal atau diskon Black Friday seperti kemarin itu. Ya rame-ramenya tertentu aja sih, tapi juga ada juga Bospet pun yang emang tiap harinya itu punya stok terus gitu, itu ada juga. Ya aku juga bersyukur juga, berterima kasih buat Bospet di Indonesia, siapapun itu yang emang menyediakan lapangan pekerjaan untuk kita semua gitu. Walaupun aku juga nggak daftar, tapi aku juga bersyukur gitu, dan juga udah meramaikan grup-grup LTO gitu kan. Sejak sejak bos-bos pet pada turun tangan, membuka lowongan, stoknya lagi banyak, saat itulah LTO emang lagi rame-ramenya yang join gitu. Ya aku bersyukur banget sih, jadi LTO makin berkembang juga dan makin mumet juga, sampai aku membuka admin moderator baru gitu, membuka lowongan admin moderator baru gitu. Ya cukup segitu aja sih kalau aku sih. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan atau mungkin ada yang mau jadi tamu di podcast ini, silahkan untuk email saya atau email Suara Freelancer, yaitu emailnya udah aku pasang di deskripsi, atau juga bisa teman-teman menghubungi DM di Instagram kita @suarafreelancer. Teman-teman bisa DM, tapi mungkin agak slow respon karena aku buka DM yang bukan non follower itu biasanya lama, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi mungkin kalau teman-teman lebih cepat lewat email aja juga bisa gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah dengerin podcast kali ini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap cukup istirahatnya, dan tetap jaga protokol gitu kan, karena sekarang masih musim pandemi. Walaupun liburan, teman-teman tetap mengikuti protokol yang ada gitu kan, dan tetap nunggu konten-konten podcast update dari Suara Freelancer lainnya. Dan sampai jumpa teman-teman, bye.